Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yakni saya sendiri Windy Wandini dengan NIM 20040303131 dan rekan saya Juardi dengan NIM 20040303140. Baik, di sini kami akan membahas materi tentang kreativitas dan inovasi pada mata kuliah kewirausahaan oleh dosen pengampu Bapak Tasdin Tahrim SPD MPD. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Pengertian inovasi ini adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperkaya kehidupan orang-orang. Kemudian manfaat kreativitas dan inovasi dalam perusahaan. Pertama itu memiliki unique selling point atau USP. Sebuah bisnis yang dijalankan dengan kreatif dan inovatif maka akan membantu Anda dalam menemukan unique selling point atau USP atau keunggulan yang dimiliki dari produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang kedua itu mampu bersaing dengan bisnis kompetitor. Persaingan bisnis sangatlah ketat dan hal ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan besar saja. Perusahaan-perusahaan kecil seperti kegiatan wirausaha juga memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Oleh karena itu setiap pembisnis dituntut untuk dapat berpikir kreatif dalam menemukan ide baru agar mampu bertahan di tengah persaingan yang ketat. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan penjualan. Di saat seorang pembisnis memiliki kreativitas dan inovasi dalam menjalankan usaha yang dimilikinya, maka hasil akhir yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan penjualan. Kemudian yang keempat itu menciptakan terobosan baru. Inovasi memiliki manfaat yang sangat penting dalam bisnis, yaitu dapat menciptakan terobosan baru sesuai dengan apa yang menjadi permintaan masyarakat. Kemudian yang terakhir itu menarik minat konsumen. Manfaat terakhir yang dapat Anda rasakan dengan ada yang kreativitas dan inovasi dalam kegiatan berusaha adalah daya minat konsumen akan menjadi lebih tinggi. Konsumen pasti akan menurut adanya suatu hal yang unik atau baru dari suatu bisnis agar mereka tertarik untuk selalu membeli produk atau jasa dari Anda. Baiklah teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi tentang cara meningkatkan kreativitas dan inovasi, teman-teman terlebih dahulu itu harus mengerti proses daripada terciptanya inovasi. Nah, menurut Graham Walsh dalam bukunya The Art of Talk menyatakan bahwa sebelum terciptanya sebuah inovasi, ada proses kreatif yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini merupakan tahap di mana kita mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data atau informasi, mempelajari pola berpikir dari orang lain, dan bertanya pada orang lain. Kemudian pada tahap kedua yakni tahap inkubasi. Nah, pada tahap ini pengumpulan informasi dihentikan. Individu melepaskan diri untuk sementara dari masalah tersebut, lalu masalah tersebut diendapkan dulu. Nah, kemudian pada tahap ketiga yakni tahap iluminasi. Nah, pada tahap ini merupakan tahap munculnya inspirasi atau gagasan baru. Nah, kemudian pada tahap terakhir atau tahap verifikasi. Nah, pada tahap ini dilakukan pengujian ide atau kreasi baru tersebut terhadap realitas. Di sini diperlukan pemikiran yang meliputi proses divergensi atau pemikiran kreatif dan proses konvergensi atau pemikiran kritis. Baiklah teman-teman, di sini kami menyediakan sekiranya ada 5 cara meningkatkan kreativitas dan inovasi.
Yang pertama yaitu motivasi tinggi, bekerja cerdas, kreatif, dan inovatif. Artinya, seorang pebisnis atau pengusaha selalu mencari sesuatu yang lagi tren untuk meningkatkan omset atau mudah mencari pelanggan agar barang dan jasa yang dilakoni saat ini banyak diminati oleh pasar. Oleh karena itu, seorang pebisnis perlu memiliki motivasi tinggi, bekerja cerdas, kreatif, dan inovatif. Kemudian, cara yang kedua yaitu tidak takut mencoba hal yang baru. Artinya, ketika kita punya konsep dalam pikiran kita tentang usaha ataupun bisnis yang kita geluti, coba terlebih dahulu, lakukan dengan kehendak hati dan yakin bahwa hal tersebut akan berbuah baik untuk kelangsungan usaha kita. Kemudian, cara yang ketiga yaitu belajar dari pengalaman, keberhasilan, dan kegagalan orang lain. Artinya, kita perlu berkaca kepada orang-orang yang sukses dengan segudang kegagalan yang telah mereka lalui, di mana memang tidak cukup mudah untuk kita yakin dengan usaha yang kita mulai seperti mereka-mereka yang telah sukses di luar sana. Tetapi kita harus berani mengambil contoh daripada kesuksesan orang lain. Nah, kemudian cara yang keempat yaitu jangan pasrah dengan keadaan. Artinya, kita itu harus berani mengambil risiko dan siap menerima kegagalan. Nah, seorang pengusaha itu terkadang mereka ada di atas langit dan terkadang juga mereka berada di bawah bumi. Nah, artinya tidak selamanya melambung tinggi, juga tidak selamanya terjun bebas dengan kegagalan yang terus didapatkan, bahkan merugi atau usaha yang kita mulai. Nah, semakin banyak kompetitor artinya semakin banyak juga ide kreatif yang harus kita bangun lebih baik lagi. Nah, kemudian cara yang terakhir atau yang kelima yaitu konsisten, ulet, dan tekun. Artinya, apapun usahanya, asal konsisten, ulet, dan tekun adalah kuncinya. Artinya kita itu harus konsisten dengan satu usaha kita. Kita tidak boleh menyerah dengan kegagalan yang kita lakukan atau dengan adanya hambatan-hambatan yang kita dapatkan di dalam usaha kita.